Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Metode Bagi Dua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nur Hidayati, NIM 231810101029. Dan teman saya, Leandra Anugrah Ilahi, NIM 231810101085. Kemudian, konsep metode bagi dua. Nah, metode bagi dua digunakan untuk mencari akar persamaan nonlinear fx sama dengan 0. Idenya sederhana. Jika ada suatu interval a, b dengan syarat fa kali fb kurang dari 0, maka menurut teorema nilai antara, pasti ada akar di antara a dan b. Prinsipnya, interval ini dipersempit terus-menerus dengan cara membelah dua. Kemudian kita lanjut ke rumus iterasi bisection atau bagi dua. Pertama, kita menghitung titik tengahnya menggunakan rumus C sama dengan A plus B per 2. Jika FC sama dengan 0, maka C adalah akar persis. Jika FA kali FC kurang dari 0, maka akarnya berada di interval A, C. Dan jika FC kali FB kurang dari 0, maka akarnya berada di interval B, C. Ulangi langkah ini sampai panjang interval B min A lebih kecil dari toleransi yang kita tentukan. Metode dihentikan bila intervalnya cukup kecil. Nah, eh, untuk toleransi relatif itu rumusnya B min A per B kurang dari galat. Kemudian kita lanjut ke permasalahan 1, yaitu seseorang menembakkan kembang api dari tanah dengan kecepatan awal 40 meter per second. Tinggi kembang api terhadap waktu dalam detik diberikan oleh HT sama dengan min 4,9 T kuadrat tambah 40 T. Kapan kembang api jatuh kembali ke tanah? Artinya cari akar positif T sehingga HT sama dengan 0. Kemudian untuk jawabannya, yaitu kita ke langkah pertama dulu, kita perlu menemukan interval A, B di mana akarnya berada. Kita tahu kembang api ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per second. Kita perlu mencari nilai T di mana HT menjadi negatif. Nah, untuk langkah yang kedua, kita uji beberapa nilai T. Nah, di sini saya menguji nilai 8 dan 9. Nah, ketika kita memasukkan nilai 8 ke persamaan HT, maka dihasilkan 6,4. Dan ketika kita memasukkan T sama dengan 9, maka dihasilkan min 36,9. Nah, langkah 3, karena tanda fungsi berubah dari positif menjadi negatif, antara T sama dengan 8 dan T sama dengan 9, kita dapat memilih interval awalnya, yaitu 8 dan 9. Nah, lanjut kita ke iterasi yang pertama. Kan tadi kan A sama B-nya kan 8 dan 9. Maka FA-nya itu kita masukkan 8 ke persamaan yang HT tadi, ditemukan hasil 6,4. Dan FB-nya ketika T-nya itu 9, maka hasilnya min 36,9. Nah, rumus dari C kan A tambah B per 2. Jadi, C1-nya sama dengan 8 plus 9 per 2 sama dengan 8,5. Nah, karena C-nya udah ketemu tuh, jadi kita cari FC1. Nah, C1-nya ketika T-nya itu sama dengan 8,5, maka dimasukkan lagi ke rumus yang persamaan HT itu. Nah, ditemukan hasilnya min 14,025. Karena FC1 negatif dan FA positif, akar ada di interval 8 dan 8,5. Galat relatif tidak dapat dihitung karena C2-nya belum ketemu. Nah, untuk grafiknya dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, untuk intersesi kedua, kita kan tadi memilih interval A dan B-nya kan 8 dan 8,5. Kita masukin lagi ke FA, itu sama dengan 6,4 dan FB-nya juga min 14,025. Ini untuk caranya sama kayak iterasi yang pertama. Mohon maaf, di sini bukan C1 tapi C2. Itu C2-nya sama dengan 8,25. Itu rumusnya sama kayak yang iterasi pertama, dan FC2-nya itu sama dengan min 3,50625. Dan untuk galatnya karena C2-nya sudah ketemu, maka C2 min C1
per C2, yaitu 8,25 min 8,5 per 8,25 sama dengan 0,0303. Karena FC2 negatif dan FA positif, akar ada di interval 8 dan 8,25. Dan karena 0,0303 itu lebih besar dari 0,01 atau relatifnya, maka dilanjutkan iterasinya. Nah, untuk gambar grafiknya itu bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, untuk iterasi 3 itu sama, caranya sama kayak yang sebelumnya. Tapi untuk yang A dan B-nya itu kan sudah diganti 8 dan 8,25. Nah, kita ketemu F-nya, FA-nya 6,4, FB-nya min 3,50625. Untuk C3-nya 8,125, FC3 itu 1,5234375. Nah, untuk galatnya itu 0,0154. Nah, karena FC3 positif dan FB negatif, akar ada di interval 8,125 dan 8,25. Dan karena 0,0154 itu masih lebih besar dari galat relatifnya itu 0,01, maka iterasinya tetap dilanjutkan. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Nah, untuk iterasi keempat, yaitu iterasi terakhir, kita tadi itu memilih interval A dan B-nya itu 8,125 dan 8,25. Kita cari lagi FA sama FB. Nah, untuk FA-nya sama dengan 1,5234375 dan FB-nya sama dengan min 3,50625, maka C4-nya sama dengan 8,1875. Dan untuk FC4-nya itu sama dengan min 0,953125. Nah, galatnya nih sudah kecil, yaitu 0,0076. Karena FC4 negatif dan FA positif, akar di interval 8,125 dan 8,1875. Dan karena galatnya ini sudah kecil ya, 0,0076 itu, oh mohon maaf, itu bukan lebih besar tapi lebih kecil. Lebih kecil dari 0,01, maka iterasinya dihentikan. Nah, untuk gambarnya itu ada di sebelah kanan. Nah, makanya itu kan apa ya, lebih mendekati gitu loh gambarnya. Untuk apa itu FA sama FB-nya lebih dekat. Nah, kemudian kita ke penyelesaian dengan Excel. Nah, sebenarnya penyelesaian dengan Excel ini sama kayak penyelesaian yang manual tadi. Kita masukkan itu A itu tadi 8, B-nya itu 9. Nah, untuk C-nya itu tadi rumusnya itu A tambah B per 2. Nah, untuk FA-nya itu kita masukkan ke rumus HT dan diganti T-nya itu sama dengan A, dan kemudian yang B juga untuk T-nya itu diganti dengan nilai B, dan untuk yang FC itu C-nya itu T-nya itu diganti dengan nilai C. Nah, seperti itu. Nah, untuk selangnya itu kita pilih negatif dan juga positif. Nah, nanti diperoleh seperti iterasi yang di sini. Nah, di sini kan juga iterasinya kan juga 4. Jadi itu sama dengan cara yang manual. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Leandra Nugra Ilahi. Selanjutnya, permasalahan kedua, sebuah bola dilempar vertikal ke atas dari ketinggian 5 meter dengan kecepatan awal 15 meter per detik. Tinggi bola terhadap waktu dalam detik diberikan oleh HT sama dengan min 4,9 T plus 15 T plus 5. Tentukan kapan bola menyentuh tanah menggunakan metode bagi dua dengan galat toleransinya 0,01. Lanjut. Langkah pertama, kita perlu menemukan interval A, B di mana akarnya berada. Kita tahu bola dilempar dari ketinggian 5 meter pada T sama dengan 0. Jadi H0 sama dengan 5. Kita perlu mencari nilai T di mana HT menjadi negatif. Di sini kan nilai H-nya, H pertamanya adalah 3, lalu dimasukkan ke dalam rumus minus 4,9 dikali 3 kuadrat plus 15 kali 3 ditambah 5 menghasilkan 5,9, dan untuk H keduanya dimasukkan nilai 4 dan didapatkan nilai hasil negatif 13,4. Karena tanda fungsi berubah dari positif menjadi negatif antara dan T4,
kita dapat membeli interval awal A, B sama dengan 3,4. Lanjut. Iterasi pada intervalnya adalah tadi 3,4, lalu itu masuk H dan H3 sama dengan 9, dan untuk FB-nya H4 sama dengan min 4, lalu dicari titik tengahnya, didapat hasil 3,5, dan FC didapat 2. Karena FC1 negatif dan FA positif, AK ada di interval 3,5. Dan karena galat belum bisa dihitung, maka iterasi dilanjutkan. Untuk grafiknya bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Lanjut. Untuk iterasi kedua, intervalnya didapat 3 dan 3,5. Caranya sama seperti tadi, dicari nilai FA-nya 5,9 dan F- 2,525. Lalu dicari nilai tengahnya didapat 3,25, dan untuk FC2-nya didapat hasil 1,99375. Untuk galatnya dihitung dari 3,5 dibagi 3, dan didapat hasil 0,0769. C2 positif dan FB negatif ada di interval 3,25 dan 3, dan karena galat toleransinya lebih dari 1, iterasi dilanjutkan. Untuk visualisasinya bisa dilihat di gambar. Lanjut. Untuk kita 0,25 sama cari untuk FA-nya sama dengan 1,99375, dan untuk FC3 dapat minus 0,18, dan galat ke dalam rumus dan dapat 0,0, C3 negatif dan FA positif interval 3,75, dan karena lebih dari 0,01 maka iterasi dilanjutkan. Di sebelah kanan iterasi. Lanjut. Untuk iterasi yang keempat, interval dari 3,25 sampai 3,375, telah dicari FA-nya 1,9 sekian dan FB-nya 0,1890622. Titik tengahnya didapat 3,31 dan FC4 didapat 0,921 sekian. Dan untuk galatnya bisa dilihat dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan hasil 0,01. Karena dan FB negatif, maka AK di interval 3,3125 dan 3,375. Kalau lebih dari 0,01 maka iterasi dilanjutkan sesuai dengan visualisasi gambar di sebelah kanan. Lanjut. Untuk iterasi yang kelima, untuk interval 3,3125 sampai 3,375. Didapat nilai FA-nya 0,92 sekian dan FB-nya minus 0,1899 sekian. Dan titik tengahnya didapat 3,34375. Lalu dimasukkan ke dalam rumus FC5 sehingga didapat 0,370 sekian, dan galatnya bisa dicari dan didapat hasil 0,00934. Karena galat toleransinya sudah kurang dari 0,01 maka iterasi dapat dihentikan. Untuk visualisasinya bisa dilihat di gambar sebelah kanan.
Lanjut. Selanjutnya di sini adalah penyelesaian dengan menggunakan Excel menggunakan metode bagi dua, di mana ini menyangkut dengan semua perhitungan yang sudah tadi kita dapatkan, tidak berbeda jauh dengan penyelesaian dengan Excel untuk soal yang pertama. Sudah? Lanjut. Eh, Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan juga rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.